Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi al-akramin wa radhiyallahu ta'ala an ashabihi wa tabi'in amma ba'd. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita perhatikan di dalam Al-Qur'anul Karim, maka kita akan dapati di sana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam agama Islam secara menyeluruh atau secara kafah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-208, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh, dan janganlah kalian mengikuti jejak langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita perhatikan dengan seksama apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa kita orang-orang yang beriman wajib untuk masuk ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Yang dimaksud masuk ke dalam agama Islam secara menyeluruh adalah kita berusaha semaksimal mungkin sekadar dengan kemampuan kita untuk melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda Nabi Muhammad SAW, baik yang termaktub di dalam Al-Qur'an maupun sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin tidak pantas pada saat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memerintahkan satu perintah, mereka menolak, membenci atau menjauhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Termasuk di dalamnya tidak berusaha dengan maksimal untuk melaksanakan perintah Allah dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin sejati adalah berusaha untuk melaksanakan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa ada pilih-pilih, tanpa ada pilah-pilah kembali. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin dan juga mukminat tatkala Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan atas urusan mereka, masih ada pilihan-pilihan yang lain bagi urusan mereka. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, beliau menyatakan bahwa wajib bagi orang yang mengimani Islam sebagai sebuah din, mengamalkan semua cabang-cabang dan juga hukum-hukum Islam. Beliau juga menegaskan di dalam tafsir Al-Wasit, tidaklah beriman apabila ada seseorang mengerjakan sebagian hukum-hukum Islam, misalnya hanya mengerjakan sholat dan siam, tapi pada saat yang sama ia meninggalkan hukum-hukum Islam yang lain seperti kewajiban menunaikan zakat, berjihad di jalan Allah atau berhukum dengan kitabullah dan juga hududnya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak disebut sebagai orang yang beriman. Di dalam tafsir Al-Wasit juga dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili bahwa seorang mukmin atau orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya wajib melaksanakan semua apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban utama sebagai orang-orang yang beriman adalah berusaha semaksimal mungkin menjalankan semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kita hanya bisa menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tatkala kita memahami hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena hanya memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala atau mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengenal, kita akan memahami apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan jangan sampai
karena kita tidak mengetahui hukum-hukum Islam atau tidak mengetahui syariat Islam, karena kita bodoh atau tidak pernah berusaha mempelajari hukum-hukum Islam, menjadikan kita terjatuh pada aktivitas yang betul-betul dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yakni membenci bagian dari ajaran agama Islam. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh misalnya, termasuk bagian dari agama kita, agama Islam adalah kita sebagai orang-orang beriman wajib untuk menerapkan syariat Islam. Karena menerapkan syariat Islam itu merupakan bagian dari agama Islam. Apabila ada seseorang menolak atau membenci penerapan syariat Islam, maka keimanan orang tersebut patut untuk dipertanyakan. Termasuk di dalamnya bahwa Al-Quran, Sunnah juga telah menjelaskan kepada kita semua agar kita menerapkan hududnya Allah Subhanahu wa taala. Kita menerapkan hukum-hukum yang terkait dengan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menghapus hukum-hukum yang terkait dengan hududnya Allah Subhanahu wa taala atau mengubah hududnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, apabila ada seseorang yang menghalalkan perbuatan zina yang jelas-jelas itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu telah melanggar hududnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kalau ada upaya-upaya untuk memberangus ajaran jihad atau ajaran perang di dalam Islam, maka tindakan seperti itu sama artinya telah menolak atau telah mengingkari salah satu bagian dari ajaran Islam. Dan diketahui oleh para alim ulama bahwa siapa saja orang yang menolak atau orang itu mengingkari, jangankan dua, hanya satu saja dari bagian syariat Islam yang diingkari, maka orang itu telah terjatuh kepada kekafiran. Oleh karena itu, ikhwani fillah yang dirahmati Allah SWT, mari kita mempelajari agama kita, agama Islam, agar kita mengenal hukum-hukum Islam, dan dengan demikian kita bisa menjalankan semua aturan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian kita bisa menjalankan salah satu perintah dari Allah SWT, yakni masuk ke dalam agama Islam secara menyeluruh. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.